Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Teknologi Bioenergi, Ibu Media Ayuda Fitri STMT. Yang saya hormati teman-teman Teknik Kimia 2017 yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Diana Oktawila dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Kimia tahun 2017. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh komposisi substrat dari campuran kotoran sapi dan rumput gajah atau Penicetum purpureum terhadap produktivitas biogas pada digester semi kontinu. Ya, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui komposisi substrat terhadap produktivitas biogas dari campuran kotoran sapi dan rumput gajah pada digester semi kontinu. Peneliti terdahulu, yang pertama yaitu Aftar 2014 tentang production of biogas from an agro-industrial waste and its characteristic. Yang kedua, Fahri dan Rinenda dan Gustiawan tahun 2004 tentang penentuan nilai kalorifik dan juga yang dihasilkan oleh proses pembentukan biogas. Yang ketiga yaitu tentang biogas from waste and renewable resources oleh Willy FCH. Selanjutnya yaitu Kaparajupe tahun 2007 tentang effect of temperature and active biogas process on passive separation of digesters managed bioreducer and technology. Yang kedua, Marchen tentang biogas of process for sustainable development, FAO-RUM. Yang selanjutnya yaitu MER or Ministry of Energy and Mineral Resources tahun 2008. Dan untuk selanjutnya yaitu Herawati DA dan Wibawa tahun 2010 tentang pengaruh pre-treatment jerami pada produksi biogas dari jerami padi dan sampah sayur sawi hijau. Selanjutnya yaitu Ihsan Bahri dan Mas Syarifah tahun 2013 tentang produksi biogas menggunakan cairan isi rumen sapi dengan limbah cair tempe, Natural Science Journal of Science and Technology. Dan yang terakhir, Simora S. Saundik, Wahyuni S. dan Surajudin tahun 2006 tentang membuat biogas pengganti minyak dan gas dari kotoran ternak, Agropedia Pustaka Jakarta. Metode penelitian. Dalam penelitian ini digunakan 4 digester yang diberi label P1 hingga P4 dengan volume kerja masing-masing 28 liter. Sebagai starter atau sumber bakteri digunakan kotoran sapi yang diencerkan dengan air pada perbandingan berat 1:1. Mula-mula, keempat digester diisi dengan starter masing-masing 22 liter dan dibiarkan beberapa hari untuk stabilisasi. Digester dibiarkan beberapa hari sampai ada tanda menghasilkan biogas. Apabila digester biogas telah berhasil, maka ditambahkan substrat yang sudah disiapkan dengan laju pembebanan 500 mili. Hari 1 pada keempat digester sesuai dengan komposisi campuran yang direncanakan. Skala waktu yang diperhitungkan sejak pembebanan 500 mili, hari 1 ini dilakukan dengan volume kerja 28 liter. Maka diperlukan waktu selama 56 hari agar substrat di dalam digester mencapai komposisi yang direncanakan. Selanjutnya, gambar 1. Sistem digester semi kontinu 36 liter dengan volume kerja 28 liter. Ya, seperti pada gambar ini merupakan sistem
yang semi kontinu 36 liter dengan volume kerja 28 liter. Jadi ini input, kemudian diolah di dalam tabung, kemudian proses keluarnya outputnya di sini. Analisis dan perhitungan. Pengamatan yang dilakukan meliputi kadar air atau Ka, total solid, volatil solid, dan rasio Cn, produksi biogas, produktivitas biogas, dan kualitas biogas. Parameter proses yang diamati meliputi pH, suhu, digester, dan suhu lingkungan. Kadar air bahan diukur menggunakan metode gravimetri dengan cara mengeringkan bahan di dalam oven atau Mettler tipe UM500 Jermani pada suhu 105 derajat Celcius selama 24 jam. Kadar air atau Ka dan Ts dihitung menggunakan persamaan 2, yaitu Ka sama dengan 100% dikali W1 min W2 dibagi W1. Kemudian Ts sama dengan 100 min Ka. Dengan W1 massa basa dan W2 adalah massa bahan kering dalam satuan gram. Volatil solid diukur dengan cara membakar sampel di dalam tanur atau Barstreet Thermoline FBI 300 selama 2 jam pada suhu 550 derajat Celcius. Kadar abu dan kadar Vs dinyatakan dalam persen Ts dan dihitung dari persamaan 3 dan 4. Komponen organik yang mengalami dekomposisi dinyatakan atau VSR dan dihitung dari persamaan 5. Abu sama dengan 100% dikali W3 dikurangi W4 dibagi W3. Persamaan 4, Vs sama dengan 100 dikurangi abu. VSR sama dengan 100% dikali Vs input dikurangi Vs output dibagi Vs input. Dengan W1 adalah massa bahan kering sebelum diabukan dalam satuan gram, dan W4 adalah massa bahan setelah pengabuan dalam satuan gram. Vs input dan Vs output berturut-turut adalah massa dalam satuan gram, komponen pendataan volatil substrat masuk ke dalam digester dan substrat keluar dari digester. Kadar karbon atau C dan nitrogen atau N diukur dengan menggunakan elemental analyzer atau elementar vario-LK. Rasio Cn campuran substrat dihitung menggunakan persamaan 6, yaitu C per N sama dengan CKS dikali MKS ditambah CRD dikali MRD dibagi MKS dikali MKS ditambah NR dikali NRD. Periode startup. Periode startup merupakan waktu yang dibutuhkan bakteri untuk siap mengurai bahan organik sehingga terbentuklah biogas. Waktu startup pada masing-masing digester berbeda karena bakteri perlu beradaptasi pada lingkungan digester. Dalam penelitian ini, periode startup dihitung dari awal pengisian digester dengan starter 22 liter sampai biogas dihasilkan pertama kali. Periode startup pada semua perlakuan hampir sama, yaitu 8 hari perlakuan P1, P3, dan P4, dan 10 hari untuk perlakuan P2. Tabel 1. Komposisi dan karakteristik substrat campuran rumput gajah dan kotoran sapi. Tabel ini menjelaskan perlakuan P1
P2, P3, dan P4 pada bahan kotoran sapi, rumput gajah, air, dan campuran. Pada perlakuan P1 35 dibanding 65, kotoran sapi dengan jumlah 96 gram, rumput gajah dengan jumlah 45 gram, air dengan jumlah 359 mili, dan campuran sebesar 500 mili. Gambar 2 menjelaskan perkembangan pH harian substrat di dalam digester P1 sampai P4 selama 60 hari pengamatan. Di gambar ini dijelaskan hubungan antara pH dan waktu pengamatan per hari. Pada gambar 2 diperlihatkan seiring dengan berjalannya waktu, substrat pada awalnya cenderung asam dengan nilai pH 6,4 pada P4, 6,5 pada P1 dan P3, dan 6,6 pada P2. Berubah ke arah netral. Mulai hari keempat hingga hari ke-32, praktis di semua digester memiliki kisaran pH sekitar 6,7 hingga 7,0, kecuali P1 yang sempat memiliki pH 7,1 pada hari ke-19. Dengan bertambahnya hari, digester makin stabil dan mulai hari ke-33, semua digester memiliki kisaran pH antara 6,9 hingga 7,1. Dengan kondisi yang optimum bagi kehidupan bakteri anaerobik. Faktor pH sangat berperan dalam dekomposisi anaerob karena pada rentang pH yang tidak sesuai, bakteri tidak dapat tumbuh dengan maksimal dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Temperatur sangat berpengaruh terhadap aktivitas mikroorganisme yang akan mengurai bahan organik. Tabel 2, efisiensi digester dalam bentuk penyisian VS atau FSF. Dalam perlakuan P1, P2, P3, dan P4, VS input dalam satuan persen TS sebesar 89,21%, P2 sebesar 89,34%, P3 sebesar 89,46%, dan P4 sebesar 89,59%. Kemudian untuk VS input dalam satuan gram, untuk P1 sebesar 23,30 gram, P2 sebesar 22,33 gram, P3 sebesar 22,37 gram, dan untuk P4 sebesar 22,40 gram. Gambar 3 menunjukkan temperatur harian digester P1 sampai P4 dan udara ambien pada pagi dan sore hari serta temperatur rata-rata selama 60 hari pengamatan. Penjelasan gambar yaitu gambar 3 menunjukkan temperatur digester selama 60 hari pengamatan pagi dan sore. Suhu digester tidak jauh berbeda dengan suhu udara lingkungan, baik pagi maupun sore hari. Menurut Junaidi tahun 2018, rata-rata suhu di digester tidak langsung diperoleh cahaya matahari. Dalam penelitian ini, semua digester bekerja pada kisaran suhu mesofilik. Temperatur rata-rata pada sore hari sekitar 29,6 sampai 29,7 derajat Celcius. Lebih tinggi 3,2 sampai 3,3 derajat Celcius dibandingkan temperatur pada pagi hari dengan kisaran 26,3
sampai 26,4 derajat Celcius. Tetapi pada hari ke-50 dan hari ke-55, suhu pada sore hari turun cukup jauh hingga nilainya kurang dari suhu pada pagi hari. Hal ini disebabkan pada pagi hari tersebut terjadi hujan dan di sore hari sehingga suhu udara menjadi dingin. Selanjutnya, gambar 4 menjelaskan tentang produksi biogas harian, simbol dan produksi biogas rata-rata atau moving average sampai dengan 5 harian dalam garis. Gambar 4 memperlihatkan produksi biogas harian selama 60 hari pengamatan dari keempat digester dengan komposisi substrat yang berbeda. Dalam gambar tersebut juga ditampilkan produksi biogas rata-rata harian menggunakan metode moving average 5 harian yang disajikan dalam bentuk plot garis dan gambar. Yang kedua, diberikan batas ketika substrat lebih telah mencapai komposisi yang direncanakan, yaitu 36 dibanding 65, 40 dibanding 60, 45 dibanding 55, dan 50 dibanding 50, atau rumput gajah dibanding dengan kotoran sapi. Yang ketiga, menunjukkan bahwa proses produksi biogas mula-mula rendah, lalu naik hingga mencapai produksi sekitar 14 liter per hari. Hari 1 mulai hari ke-10, meskipun ada sedikit kecenderungan hingga menurun, proses produksi biogas masih tinggi hingga sekitar mencapai 1 bulan. Mulai hari ke-50 hingga hari ke-56, proses produksi biogas turun cukup tajam dari sekitar 12 liter hingga 7 liter untuk semua perlakuan komposisi substrat. Penurunan ini disebabkan oleh karena makin meningkatnya komponen rumput gajah di dalam substrat. Menurut Reka dan Ainuruha tahun 2013, rumput gajah mengandung makromolekul yang kompleks sehingga sulit untuk didegradasi secara langsung oleh mikroorganisme. Mulai hari ke-56, ketika campuran substrat telah mencapai komposisi yang direncanakan, proses produksi biogas kisaran antara 7 sampai 8 liter. Gambar kelima menunjukkan proses produksi biogas kumulatif dari campuran kotoran sapi dan rumput gajah pada 4 komposisi yang berbeda, yaitu P1 sampai P4. Tabel 3, produktivitas biogas setelah substrat mencapai komposisi yang direncanakan. Tabel 3, untuk perlakuan P1 dengan produksi biogas 7,18 sampai 0,28 liter per hari. Untuk perlakuan P2, produksi biogas kisaran 7,27 sampai 0,35 liter per hari. P3, 7,31 dan kurang lebih 0,29 liter per hari. Untuk P4, produksi biogas kisaran 7,60 sampai 0,38 liter per hari. Gambar 5 menunjukkan produksi biogas kumulatif selama 60 hari pengamatan. Dalam hal ini, hal pertama adalah hari digester menghasilkan biogas. Pada penelitian ini, P2 atau komposisi 40 banding 60 menghasilkan total biogas paling tinggi, yaitu 670,76 liter, dibandingkan dengan P1 608,44 liter, P3 600,02 liter, dan P4 613,27 liter.
Hal ini menunjukkan bahwa komposisi substrat berpengaruh terhadap proses produksi biogas. Tabel 3 menunjukkan produksi biogas dan produktivitas biogas setelah substrat di dalam digester mencapai komposisi yang direncanakan mulai hari ke-56. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses produksi biogas harian rata-rata dari keempat komposisi substrat tidak menunjukkan perbedaan, sehingga yang nyata berkisar antara 7,18 kurang lebih 0,28 liter untuk P1 hingga 7,60 kurang lebih 0,83 liter P4. Hal ini mengidentifikasi bahwa rumput gajah dapat ditambahkan sebagai campuran substrat pada produksi biogas dengan kotoran sapi hingga 50% dengan basis kering. Produktivitas biogas dinyatakan dalam dua hal, yaitu produksi biogas harian per satuan volume substrat dan produksi biogas harian per satuan komponen bahan organik yang terdegradasi atau VSR. Pada digester harian semi-kontinu, produktivitas sangat dipengaruhi oleh total produksi biogas yang dihasilkan dan banyaknya bahan organik yang didegradasi oleh bakteri. Hasil perhitungan juga menunjukkan produktivitas biogas per satuan volume substrat tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam kisaran 254 kurang lebih 9,91 liter per hari hingga 271 kurang lebih 13,66 liter per hari. Gambar 6 menunjukkan perkembangan nyala biogas dari hari ke-15. Ditunjukkan oleh gambar A. Kemudian gambar B itu perkembangan nyala biogas dari hari ke-18 dan gambar C adalah perkembangan nyala biogas dari hari ke-43. Pada gambar 6 terlihat bahwa nyala api yang kecil saat pertama biogas bisa dibakar atau hari ke-15 menjadi makin besar pada hari ke-18 dan kurang lebih 1 bulan kemudian memberikan nyala api yang besar. Hal ini menunjukkan bahwa kandungan metana sangat tinggi. Menurut Ward dan kawan-kawan pada tahun 2012, kadar CO2 akan menghasilkan api yang berwarna biru, sedangkan api yang berwarna kuning kemerahan menunjukkan bahwa kadar CO2 yang terkandung dalam biogas cukup tinggi. Ihsan pada tahun 2017 menyatakan bahwa uji nyala yang menghasilkan warna biru menunjukkan adanya unsur metana di dalam biogas dan diperkirakan memiliki kandungan metana dalam gas sekitar 45%. Sedangkan Junaidi pada tahun 2018 melaporkan bahwa kandungan metana pada biogas yang dihasilkan dari rumput gajah mencapai 51,8% setelah kurang lebih 2 bulan sejak pengisian substrat. Baiklah, kesimpulan dari penelitian ini adalah rumput gajah berpotensi sebagai campuran pada substrat dalam pembuatan biogas. Dengan menggunakan kotoran sapi sebagai sumber bakteri, rumput gajah dapat dicampurkan hingga perbandingan berat PS 50:50. Meskipun produksi biogas total tertinggi dihasilkan dari substrat dengan komposisi campuran rumput gajah dan kotoran sapi 40:60, tetapi setelah substrat mencapai komposisi yang sesungguhnya, semua perlakuan menghasilkan produksi biogas rata-rata harian
yang tidak berbeda secara signifikan dalam kisaran antara 7,18 sampai 0,8 liter hingga 7,60 kurang lebih sampai 0,38 liter. Terima kasih atas perhatiannya. Itulah presentasi saya. Apabila ada pertanyaan, mohon dikirim lewat email. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama ya. Wih, ternyata ibu ya.